Ada yang viral tentang Ruslan Buton. Dia kan di satu ceramahnya mengatakan memang PKI ini akan bangkit. PKI ini hari ini akan bangkit. Jokowi diminta turun, ya silakan, nggak apa-apa. Kadang mereka terjebak dalam hal tersebut, perbincangan-perbincangan yang aku kira ini sesat ya, sesat sama sekali, tidak mencerdaskan gitu. Terus kemudian untuk hari ini, Bung, dulu kan udahlah kita berbicara sejarah sedikit tadi gitu loh untuk pergesekan. Nah hari ini gaung PKI itu masih hadir, Bung, di mana-mana. Aneh saya. Dan yang lebih anehnya saya kira dulu itu kan ketika masa Jokowi saya kira gaung PKI ini muncul kuat gitu loh. Iya, betul. Masa Jokowi dari mulai awal periode pertama dulu pas jadi presiden, mau pencalonan presiden pertama dia kan diisukan anak PKI, Cina, anak PKI. Iya. Itu kan banyak selebaran di mana-mana. Itu kenapa gitu loh bisa seperti itu? Jadi kira-kira kita berbicara politis ini ya, kita berbicara politis karena apa? Karena mau tidak mau ketika menjelang pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah itu pasti erat kaitannya dengan yang namanya permainan politik, permainan isu tentunya di dalamnya adalah isu. Dan mungkin saya tidak mau suuzon ya, mungkin saja ada beberapa kelompok lawan politik Jokowi itu merasa wah, isu komunis itu merupakan isu yang paling pas untuk digulirkan menghajar kubu Jokowi. Karena apa? Itu tadi publik sering terjebak dengan kata komunis, PKI, dan Cina. Itu sebenarnya mereka berbeda semua. Kalau kawan-kawan tahu atau sahabat-sahabat tahu, komunis sendiri kan banyak alirannya ya, banyak sekali alirannya dari mulai Frankfurt, terus juga ada komunisme ala Stalin, komunisme ala Mao, komunisme Lenin, itu banyak sekali. Nah, kadang mereka terjebak dalam hal tersebut, perbincangan-perbincangan yang aku kira ini sesat ya, sesat sama sekali, tidak mencerdaskan gitu. Karena Indonesia tidak mempunyai civil education, sebuah lembaga khusus untuk bagaimana sebetulnya, Bung, kenapa kemudian saya kira isu PKI ini masih kadang laku gitu loh, dijual di pasar Indonesia ya, karena agama. Karena betul sekali agama saya kira, karena selalu dibenturkan antara komunis dengan agama, antara komunis dengan ulama, antara komunis dengan Islam, kan gitu kan? Iya, begitu. Polanya sama. Dan mayoritas kita tahu bahwa di Indonesia ini mayoritas umat Islam. Dan umat Islamnya mohon maaf banyak yang kurang paham lagi. Iya, betul. Jadi kadang gampang atau mudah sekali tergiring ya, dengan karena kan semangat iman, semangat agama. Iya. Dan itu bagi saya sah-sah saja ketika orang ingin menunjukkan semangat agama, ingin menunjukkan semangat iman. Cuma salahnya ini tidak dibarengi dengan ilmu. Iman tidak dibarengi dengan ilmu, agama tidak dibarengi dengan ilmu. Ini yang menjadi keliru. Terus, Bung, lanjut untuk hari ini. Untuk hari ini nih, tadi kan sampai kepada ngomongin Jokowi. Iya, Jokowi. Berarti isu memang itu isu yang mungkin digelontarkan oleh lawan politiknya. Iya, betul. Dan sampai hari ini gitu loh. Iya. Nah, hari ini Bung, orang banyak yang menuduh bahwa pemerintah hari ini disusupi PKI. Ini yang saya pengen ketawa, disusupi PKI. PKI itu kan partainya udah dibubarkan, apalagi dengan adanya TAP MPR waktu itu PKI PKI sebagai partai itu sudah tidak bisa ikut lagi kontestasi perpolitikan di Indonesia. Kayaknya orang takut dengan bab ideologinya, Bu. Kayaknya. Nah, kalau aku kira ya ideologi emang bisa dihilangkan. Ideologi itu tidak bisa dihilangkan. Boleh saja dia mengaku
masuk partai apa, ideologi tetap tidak bisa dihilangkan. Bisa saja dia secara ideologi komunis, kan gitu. Tapi partainya partai Islam, bisa saja seperti itu kan. Karena apa? Ideologi sampai kapanpun tidak bisa dihilangkan karena berada di sini. Dan kita tidak tahu, kan seperti itu. Kecuali Anda mampu membedah setiap orang yang ada di Indonesia pikirannya dan Anda perbaiki kan itu. Dan publik selalu terjebak dengan kata-kata PKI itu tidak beragama, PKI itu apa namanya, suka ngambil istri orang, PKI itu istrimu istriku kan seperti itu. Itu kan aku kira itu cerita hantu yang sengaja dibuat oleh Orde Baru untuk melakukan propaganda gitu. Ini terlalu keras kan kira-kira? Aku kira sih nggak keras, ini Biasa, Orde biasa Baru saja. sudah runtuh Orde Baru. Sudah runtuh Orde Baru. Kira nggak ada. Nggak, takutnya ini perbincangan terlalu kasar, tapi nggak apa-apa Bung. Nggak apa-apa, aku kira lah, karena kita dilindungi oleh konstitusi. Aku Oke. kira. Ini kan urusan diskusi, ini diskusi aja. Ini dalam ranah diskusi loh ya, ranah diskusi ini. Tapi ini konsumsi publik Bu, nggak apa-apa tapi. Ini kan salah satunya memberikan pencerahan kan seperti ini. Bukan begitu Pak Ustadz? Enggak, pasti banyak orang yang menuduh bahwa kita PKI gitu Bu. Jadi ketika kita ngomongin PKI ya kita dituduh jadi PKI. Banyak sekali orang yang juga menuduh kepada saya antek rejim, saya pendukung rejim Jokowi dan sebagainya. Bahkan menuduh bahwa saya PKI. Saya PKI seperti apa? Apa yang menjadi ciri saya PKI? Oh saya Makanya saya heran, saya pengen tahu orang bilang PKI itu apa sih PKI gitu. Ideologi seperti apa yang mereka anut gitu kan. Lahirnya komunisme itu tahun berapa? Era kapan gitu kan. Makanya saya bilang, mana PKI sih? Saya bilang begini, kalau PKI ada sekarang, saya cincang semua. Nggak ada PKI, nggak usah takut PKI. Ada PKI habis semua. Ideologi bangkrut, PKI itu ideologi bangkrut, nggak pas diterapkan di Indonesia. Di Indonesia hari ini negara yang menganut komunisme itu Cina, Vietnam, Kuba, Korea Utara dan beberapa negara-negara lain di Amerika Selatan. Nah, meskipun mereka mengaku PKI, tetapi dalam praktiknya kapitalis, dan hanya Korea Utara saja yang tetap konsisten. Itu pun kalau aku kira sistemnya seperti sistem kerajaan turun-temurun, akhirnya bukan PKI juga itu, bohong juga komunisnya itu, komunis pura-pura kayak Cina, ngaku kiri belok kanan, sennya sen kanan. PKI itu sudah habis lah. Jadi poinnya PKI itu hanya ilusi, betul, hanya hantu yang sengaja digulirkan ke publik agar menghantui kalian-kalian yang tidak tahu sebetulnya apa itu PKI. Terus kemudian Bu, ada yang viral tentang Ruslan Buton. Dia kan di satu ceramahnya mengatakan memang PKI ini akan bangkit. PKI ini hari ini akan bangkit nih. Akan bangkit di pemerintah. Pokoknya ngomongin PKI bangkit, intinya seperti itu. Itu pangkat TNI loh Bu. Jadi aku kira kita bahas ini. Ya sentil aja lah sedikit tentang si Ruslan Buton ini nih. Jokowi minta turun gitu kan ya? Ya, Jokowi minta turun dan ada satu video yang mengatakan memang PKI itu akan bangkit. Itu loh, akan bangkit mungkin di era hari ini. Ya, aku kira hal tersebut wajar-wajar saja ya. Wajar-wajar saja ketika ada ketidakpuasan dari beberapa pihak. Saya bilang pihak ya. Saya bilang pihak, terutama mengenai pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi gitu. Nah, dalam alam demokrasi hari ini sah-sah saja ketika seseorang melontarkan sesuatu, berpandangan sesuatu kepada salah satu pihak. Namun yang harus kita pahami adalah ketika kita melihat dari perspektif hukum, kita lihat seperti Ruslan Buton ini melihat Jokowi itu sebagai presiden atau sebagai Jokowi pribadi. Nah, ketika kata-kata yang kurang mengenakan itu Pak Ruslan Buton itu tujukan kepada Jokowi sebagai presiden, itu cukup berat. Karena apa? Ini
sama sekali dengan menghina atau eh, eh, bisa dikatakan sebagai pencemaran, ya kalau kata-katanya kasar, itu pencemaran lambang konstitusi presiden. Ada hukum yang sudah mengaturnya. Begitupun kalau ditujukan sebagai kepada Jokowi secara pribadi, itu pun ada juga hukum yang mengatur. Tahu gak yang surat terbuka dari si Ruslan Buton itu? Iya, tahu. Itu yang surat terbuka itu. Ya, aku kira itu wajar-wajar saja lah, wajar-wajar saja, jangan sampai terlalu kebaperan juga pemerintah. Makanya saya di sini akan berbicara objektif. Takut dikiranya saya pendukung Jokowi gitu kan? Karena banyak kalau kita menolak isu PKI, dikiranya kita anti pro Jokowi kan gitu kan? Seolah-olah aneh juga kalau misal kita menolak isu PKI ya kita pro pemerintah, kita pro Jokowi, kita apa hubungannya? Makanya saya coba luruskan dengan logika yang objektif. Pemerintah pun harus mengamini ketika seseorang itu melakukan kritik, ya, melakukan kritik, karena ini era demokrasi, semua orang punya hak untuk melakukan kritik atau memberikan masukan, menyuarakan pendapat juga, tetapi tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Jokowi diminta turun, ya silakan, nggak apa-apa, tetapi lewat jalur konstitusional, itu jangan direkam, disebarkan tanpa pertanggungjawaban, dengan jelas. bukti yang jelas. Nggak ada bukti yang jelas, minta turun, nuduh-nuduh. Nah itu kan apalagi nuduhnya kepada seorang Jokowi yang presiden, bukan Jokowi pribadi. Ini kan ada seperti ini, orang buta hukum atau seperti apa? Kita itu negara hukum loh. Ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh seseorang yang berbicara seenak jidat tanpa bukti gitu loh. Jadi intinya, langsung kepada intinya, Bung. Oke. Ini udah berapa menit ya? Udah cukup lama kayaknya. Hampir setengah jam gitu ya. Jadi intinya bahwa PKI habis lah, nggak ada. PKI itu nggak ada. PKI itu hanya ilusi. PKI itu hanya orang yang punya kepentingan yang menggelontorkan isu itu, saya kira. Yeah. Ya, kemudian yang kedua tentang Ruslan Buton dan pemerintahan hari ini. Ruslan Buton atau siapapun masyarakat ya boleh bersuara asal memakai kemudian aturan, data dan valid juga, yang valid data juga. yang valid juga kan, sehingga ketika diminta pertanggungjawaban kita punya bukti gitu loh. Jangan sampai ketika diminta pertanggungjawaban, mana buktinya saya seperti ini, bingung. Iya, betul. Pada akhirnya mendekam di penjara, kasihan juga kan. Oke, jadi jangan jadi masyarakat yang bodoh kita itu. Kita jangan jadi masyarakat yang bodoh, yang gampang dibodohi lah. Kalau yang bodoh itu saya kira nggak ada. Cuma kalau yang gampang dibodohi itu banyak gitu loh. Jadi tetap ya Pak Ustadz harus nggak cukup untuk ikro saja, tapi tabayun juga harus ya. Intinya belajar. Intinya belajar lah. Kalau pengen tahu komunis ya belajar tentang komunis. Kalau pengen tahu PKI ya belajar tentang PKI. Jangan hanya memakan PKI itu hanya di media. Pemerintah hari ini PKI, Jokowi PKI, pendukung rejim Jokowi PKI, semua PKI, yang berlawanan dengan Anda PKI semua. Jamaah Facebook ya rata-rata itu. Jamaah Facebookia dan jamaah YouTubia. Kecuali YouTube manusia plural, insya Allah cerdas. Amin. Karena kita mencoba untuk membuka kemudian pikiran sahabat-sahabat semua sebetulnya, dan boleh sepakat dan boleh tidak terhadap perbincangan kita barusan. Boleh. Ini ruang intelektual, ini ruang kebebasan di dalam menyampaikan pendapat gitu loh. Kan boleh saja, sah-sah saja. Apalagi hari ini kan orang boleh bersuara. Kita bisa punya channel masing-masing. Saya punya channel, Anda punya channel gitu loh. Kalau tidak puas, samperin ke sini gitu aja. Oke. Penutup, Bung.
untuk pesan kepada masyarakat, kepada pemuda yang selalu terbuai akan isu PKI? Ya menurut saya buat sahabat-sahabat, tentunya untuk masyarakat umum tentunya khususnya ya. Jadi dalam melihat satu isu itu kita harus memilah-milih, kita lebih cerdas untuk tetap terus belajar. Karena saya selalu ingat ketika Sultan Mehmed II waktu itu mau menaklukkan Konstantinopel, beliau belajar Kristen dulu, waktu itu. Belajar dulu Kristen pada saat itu, baru ditaklukkan, kan seperti itu. Jadi saya mengambil hal itu. Nabi Muhammad kenapa bisa sukses menyebarkan Islam? Karena dia tahu ilmu jahiliyah. Nah seperti itu. Jadi seperti itu, kita belajar. Ketika kita mau melawan komunisme, ya kita belajar komunisme dulu. Apakah kita mau melawan jin, kita nggak belajar agama dulu? Kita belajar agama dulu kan, ilmu hikmah kan itu. Kita belajar dulu apa itu jin gitu, baru kita lawan. Jadi itu saja buat sahabat-sahabat, semoga bermanfaat channel ini. Kita doakan sahabat Rafiq untuk tetap dalam lindungannya, tetap diberikan kesehatan, channelnya semoga barokah dan memberikan wawasan lah ya, dan bermanfaat tentunya. Itu saja, jangan sampai terbuai isu, lihat dulu, pelajari dulu, baru keluarkan statement gitu. Itu saja mungkin dari saya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya percakapan ngalor ngidul kita ya di malam hari ini. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan, kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.